Ya, Pak Hengki terkait dengan penyidikan hari ini apa saja Pak hasil temuannya Pak? Jadi rekan-rekan sekalian bahwa sebagaimana yang kami sampaikan kemarin kita membuka posko yang ada di Cianjur ini dalam rangka menuntaskan penyelidikan kami terkait dengan kasus pembunuhan berantai ini. Yang pertama kita harus pastikan lagi penyelidikan terhadap tersangka. Apakah memang hanya 3 orang ini tersangkanya? Karena sebagaimana pengalaman kami kemarin dari kejadian yang ada di Bekasi kita tentukan awalnya hanya 2 tersangka. Tapi setelah kita adakan penyelidikan mendalam bertambah satu lagi atas nama Dede ini yang ternyata mengkompulir uang-uang dari korban TKW. Nah kemudian yang kedua, apakah masih ada korban-korban yang lain? Ya, dan termasuk dalam hal ini korban yang tidak terdeteksi dalam hal pengiriman uang. Ya, kita harus teliti kembali. Ya, sebagaimana kemarin yang pengalaman kami terhadap kasus ini, kita tahunya hanya 5 orang korban. Itu pun yang satu ternyata tersangka, yang pura-pura menjadi korban kan. Setelah kita adakan penyelidikan mendalam, kita temukan fakta-fakta untuk menjadi entry point, akhirnya bertambah lagi menjadi 6 korban. Nah, artinya di sini kita melaksanakan misi kemanusiaan juga ya, rekan-rekan sekalian, agar ini tidak ada lagi yang menjadi korban dan tersangkanya harus kita tangkap secara tuntas kalau memang ada. Kemudian terkait dengan motif kita harus dalami juga, apakah ini hanya motif ekonomi? Tetapi kalau hanya motif ekonomi, kenapa harus ada 2 orang anak di bawah umur, balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu, ini yang harus dikorbankan oleh mereka. Uang yang terkumpul berapa Pak dan untuk apa? Ini yang harus kita dalami ya. Kemudian terkait dengan dana-dana kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar aja. Itu masih kita dalami lagi. Jadi belum tuntas. Untuk apa Pak? Ini masih kita dalami kan, ini kan baru 2 hari yang lalu ya. Baru 2 hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Seolah-olah bisa mungkin menitipkan dananya, kemudian dengan janji-janji tertentu bisa bertambah dananya, bisa menjadi rumah yang besar dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang tetapi bahkan nyawa. Ya, ini memang kasus yang cukup unik karena memang dari family tree-nya ini banyak yang menjadi korban. Di luar family tree ternyata ini ada korban-korban dari pihak yang mengirimkan dananya pada tersangka. 2 orang ya, atas nama korban Siti dan juga almarhum Siti dan almarhum siapa tadi yang bukan satu yang ngirim dana, satu lagi ya, Farida ya. Ini 2 orang nih yang mengirimkan dana yang menjadi korban. Berapa itu? Status sebagai TKW. Yang mengalirkan dana siapa aja tadi Bang? Ini sedang kita teliti satu-satu. Kemudian dari beberapa nama ini 2 orang adalah TKW atas nama almarhum Siti dan juga Farida. Pak Hengki, bisa diceritakan sekarang kita berada di mana dan bisa diceritakan sedikit terkait dengan kronologi Pak ditemukannya dan kronologi dilakukannya kasus pembunuhan ini Pak? Ya, ini kan perbuatan berlanjut, artinya suatu rangkaian kejadian yang terjadi berkelanjutan. Nah, justru diungkap pada saat di Bekasi. Nah, ternyata kita ungkap ada pembunuhan lain di luar TKP Bekasi. Nah, salah satunya yang ada di TKP depan di rumahnya tersangka Duloh. Ini kan 2 korban yang ada di sana dikuburkan menjadi 1. Ya, atas nama korban almarhum Noneng dan juga almarhum Wiwin. Nah, kemudian 1 korban ini anak balita di situ ya. Di situ tadi dikuburkan di situ berusia 2 tahun ya.
Ini yang sangat memprihatinkan. Ya, ini merupakan anak kandung dari tersangka sebenarnya. Ya, tersangka Wawon. Dan ibunya meninggal, dibunuh, anaknya juga dibunuh. Yang satu lagi selamat atas nama Neng Ayu, ini kan anaknya juga. Ya, kemudian yang satu lagi atas nama almarhum Farida, ini diduga ya, ini sudah kita bongkar tempat di mana yang almarhumah dikubur, dan kita masih teliti lagi di Jakarta nanti. DNA-nya dan lain sebagainya kita akan teliti. Cara kematiannya apakah benar diracun, nanti laboratorium forensik akan mendalami semua. Berarti sampai detik ini korbannya totalnya itu berapa, Pak? Yang meninggal dunia 9. 1 orang selamat atas nama Neng Ayu. 1 orang lagi yang kita deteksi awalnya adalah korban, ternyata itu juga tersangka. Nah, justru dari yang bersangkutan ini kita bongkar motif ekonominya itu. Nah, sekarang apakah motif yang lain, kita datang lagi kemari bersama tim psikologi forensik dan tim yang lengkap. Berarti kan ini aksi pembunuhan berencana ya, Pak? Untuk ancamannya sendiri berapa tahun, Pak? Ya bisa sampai hukuman mati. Ya. Ya, Pak, untuk pelaku sekarang ada di mana? Apakah ada pengakuan ada korban lain, Pak? Ya itu tadi, ya kita dalam proses penyelidikan ini bersifat berkesinambungan, sekali lagi bersifat kesinambungan. Kita ketemu fakta ini, kita bisa bongkar lagi sebagai entry point untuk membongkar dari sisi tersangka maupun korban. Ya, kemudian kita bisa bongkar lagi motif. Jadi terus, nah ini yang sedang kami lakukan. Ya, mungkin nanti ketemu fakta baru lagi. Kayak kelemahannya kita ini dalam proses ini, kalau kita nggak pegang fakta, tersangka akan diam. Oleh karenanya kita harus lebih aktif, lebih pintar daripada pelaku-pelaku ini, lebih ulet. Ya. Saya kira demikian ya, cukup. Yang tersangka yang minum racun itu memang skenario atau memang sengaja untuk dihilangkan oleh komplotan pelaku ini? Ya sementara ini skenario ya, skenario karena dia memang minumannya sedikit dan dia yang mengumpulkan dana. Dia yang tahu keuangan dan lain sebagainya itu. Tapi sementara ini kami menyampaikan bahwa ini sifatnya masih sementara. Kita terus akan tuntaskan penyelidikan kami sampai dengan tuntas.